Dude is fucking crazy. This was never a great city. Hilda van der Kooi took it from us. They call it The Culling. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota masa depan yang dikuasai oleh wanita kejam bernama Hilda van der Kooi. Hilda telah merebutnya semua dari mereka dan menguasai kota itu dengan sebuah pertunjukan kejam yang dibuat untuk menakuti orang-orang bernama Culling. Sebuah agenda tahunan yang berisi nama-nama pembenci Hilda. Jika namamu ada, dia akan menemukanmu lalu membunuhmu. Jauh di dalam hutan terpencil, seorang anak kecil bernama Boy yang masih hidup setelah peristiwa Culling bertekad untuk menjadi seorang prajurit hebat untuk membalaskan dendam kematian keluarganya. Dia harus menjalani latihan yang sangat ekstrim, kejam, dan menyakitkan bersama dengan seorang asasin yang paling terlatih dan berbahaya bernama Saman. Saman melatihnya menjadi seorang pembunuh paling rapi, sangat bersih, dan mematikan. Menjadi seorang asasin hebat, dia tak boleh kayak bocah lagi, tak butuh teman ataupun makanan. Namun kadangkala di saat sendirinya, dia kepikiran tentang adiknya, Mina, yang mati karena peristiwa waktu itu. Meskipun sebenarnya, dia tidak bisa mengingat yang lainnya dengan jelas sebelum peristiwa itu. Tetapi ingatan tentang adiknya selalu ada di pikirannya. Mina memang adik yang sangat menyenangkan untuknya. Bahkan Mina sangat tidak menyukai Hilda dan terang-terangan menunjukkan ke kakaknya itu dengan gerakan jari tengah 5 jari sebagai bukti dia tidak takut dengan Hilda di patung miliknya. Semua orang boleh takut dengannya, tapi tidak dengannya. Meskipun sebenarnya itu sangat naif karena mereka masih anak-anak. We were naive. Boy seorang bocah bisu dan tuli, tetapi dia mahir membaca gerak bahasa bibir orang, sehingga dia bisa mendengar dan paham dengan apa yang sedang dikatakan oleh orang-orang. Liminal. To exist between two states. Hampir setiap hari di setiap malamnya, Saman selalu memberikan Boy liminal. Bisa dikatakan, liminal itu bisa berupa mantra ataupun sebuah zat adiktif yang membuat penggunanya berada di antara dua keadaan, bisa terjaga dan tertidur, hingga bisa mengimajinasi pikirannya. Jadi dia tidak bisa lagi membedakan antara apa yang nyata dan bukan. Saman mengatakan, ingatanlah yang memperlemah kita, dia bukan anak-anak lagi. Semua yang pernah dia jalani hanya kenangan yang sudah mati. Dia adalah sebuah alat yang ditugaskan untuk satu tujuan, yaitu membunuh Hilda van der Kooi. Selain mengajari Boy pertarungan bela diri, Saman juga melatih Boy agar mahir memakai berbagai senjata. Bisa dikatakan, Saman adalah seorang guru yang sangat lengkap untuk Boy, karena Saman bisa mengajarinya semua hal tentang menjadi seorang pembunuh yang hebat. I will kill Hilda van der Kooi. I will make you proud. Waktu pun berlalu dengan cepat dan 10 tahun sejak peristiwa itu membuat Boy kini semakin tumbuh dewasa dan semakin terampil dalam bertarung. Bayang-bayang adiknya pun kini sering muncul di pikirannya dan membuat manifestasi keberadaan adiknya yang kini selalu muncul di hadapannya, dan mereka berdua sering mengobrol membicarakan sesuatu yang sedang terjadi. Just don't make eye contact. If you don't look at her, then she isn't there. I am a weapon, shaped for a single purpose. No distractions. Saman dan Boy kini berada di pinggiran perkotaan untuk menjual sayur mayur mereka. Tetapi keberadaan mereka di sana bersamaan dengan waktu keluarga van der Kooi sedang memilih orang-orang yang akan menjadi peserta Culling tiap tahunnya. Terlihat para pasukan van der Kooi sangat brutal, memaksa semua warga di sana wajib berpartisipasi dalam acara Culling. Semua warga harus taat pada aturan keluarga van der Kooi. Jika ada yang melawan atau mengabaikan aturan, mereka harus mati saat itu juga. Boy yang bersembunyi tak sengaja melihat Gideon van der Kooi, seorang laki-laki yang dulu masuk ke dalam rumahnya dan membawa paksa keluarga mereka mengikuti Culling. Mr. van der Kooi.
Glenn Van Der Kooi mengumumkan kepada semua orang kalau acara cooling akan mereka adakan malam ini. Bersyukurlah untuk warga yang baik, karena kalian akan melihat orang-orang yang menimbulkan ancaman dan bahaya menjadi tontonan kalian semua. Ada 12 nama sukarelawan yang beruntung untuk mengikuti acara penting malam ini. Glenn memilih seorang pria yang ketahuan menyimpan sebuah senjata ilegal. Itu berarti dia dan juga anak istrinya harus ikut serta dalam cooling. Namun seorang wanita berteriak kepada Glenn untuk melepaskan mereka. Apalagi anak dari pria itu akan ikut dieksekusi juga dalam acara cooling. Jelas saja melihat ada orang yang membentak dirinya membuat Glenn sangat marah dan menembakkan pistol yang membunuh seseorang hingga menyebabkan keributan di sana. It was an accident, people. I'm going down. June 27, seorang anggota keluarga Van Der Kooi yang juga menjadi kepala bagian keamanan Van Der Kooi membereskan semua kekacauan yang disebabkan oleh Glenn. Boy yang bersembunyi dan melihat semua pembantaian itu sangat marah dan berniat untuk ke sana menghabisi seluruh keluarga Van Der Kooi. Namun Samal menahannya dan mengatakan kalau ini bukanlah waktunya. Glenn agak kecewa karena June hampir membunuh semua orang-orang sehingga mereka kekurangan orang untuk acara cooling. Harus ada 12 orang dalam acara itu dan menyarankan anak-anak yang masih hidup dibawa oleh mereka. Namun June menolak itu dan mengatakan silakan saja membawa orang dewasa, tapi jangan pernah anak-anak. Samal pun mengajak Boy untuk segera pergi dari sana meninggalkan tempat ini. Namun Boy mengisyaratkan akan menuntaskan dendam masa lalunya karena saat inilah adalah waktu yang tepat untuknya. Boy pun berlari melompati gedung dan terus berlari hingga dia kini berada di dekat mobil Glenn dan berencana untuk masuk ke dalam bagasi mobil agar dia bisa masuk ke dalam markas keluarga Van Der Kooi. Oh God, Melanie's gonna flip. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Boy pun kini berada di dalam markas Van Der Kooi. Dia lalu menyelinap, memantau keadaan dan menyusun rencana untuk mencari keberadaan Hilda Van Der Kooi. Melanie Van Der Kooi pun datang menemui mereka berdua dan agak marah karena mereka berdua hanya membawa 6 orang untuk acara malam ini. 6 bulan sudah dia mempersiapkan acara untuk malam ini, tapi kalian tak bisa temukan 12 anak jalanan untuk dia siarkan di televisi. Gideon mengatakan kalau semua ini adalah ulah dari suaminya yang dengan bodohnya tiba-tiba marah dan menembak seseorang. Namun Melanie malah membela suaminya itu karena seharusnya sebagai seorang kakak, Gideon bisa sangat mudah mengurus masalah ini dan malah menyalahkan suaminya. Hanya suaminya saja yang mau dilihat oleh para penggemar. Kamera menyukainya, jadi tidak ada alasan untuk Gideon menyalahkan Glenn. Melanie tidak peduli bagaimana caranya. Gideon harus mencari lagi 6 orang tersisa saat ini juga. Tiba-tiba keberadaan manifestasi Mina berada di samping Boy. Mina bertanya sedang apa kakaknya berada di sini. Jika ini adalah sebuah misi, maka Mina akan menyamar, ikut membantu kakaknya untuk menjalankan misinya. Namun jelas saja, keberadaan Mina di sana malah membuat Boy merasa terganggu dan membuatnya malah kehilangan jejak keberadaan dari keluarga Van Der Kooi. Boy pun mulai masuk menyelinap di dalam gudang itu, melihat banyak orang-orang dengan persenjataan yang lengkap di sana. Mina mengatakan kalau dia sudah memakai perlengkapan baju untuk menyamar, jadi lebih baik dia masuk dulu ke dalam sana untuk memantau keadaan. Namun Boy seharusnya tahu kalau Mina adalah wujud dari manifestasi pikirannya. Dia malah mencoba untuk menyelamatkan Mina yang akan tertabrak oleh forklift yang melintas di dekatnya. Dan tentunya kejadian itu malah membuat penyusupan Boy diketahui oleh Glenn beserta anak buahnya. Who the fuck is that? Boy mencoba berlari untuk bersembunyi, tetapi pasukan Van Der Kooi lalu mengejarnya dan berniat untuk menangkapnya. Dengan pelatihan yang selama ini Saman ajarkan kepadanya, Boy pun menyerang balik mereka dan membuat keributan, hingga membunuh semua pasukan Van Der Kooi yang ada di tempat itu. Seorang laki-laki bernama Baso mencoba untuk membantunya. Baso adalah seorang laki-laki yang bekerja paksa di tempat itu. Dia pasti akan membantunya jika Boy mau membantunya melepaskan rantai yang mengikat di kakinya. Baso mengajak Boy untuk bekerja sebagai tim. Sementara Boy menghadapi pasukan itu, dia akan bersembunyi di belakang gerobak barang lalu dia akan mendorongnya, membawanya keluar dari tempat ini. Namun sepertinya Baso hanya menjadi beban untuknya, karena yang Baso lakukan hanya bersembunyi dari pasukan Van Der Kooi yang sedang menyerang Boy. Heavy punch. Total knockout.
fuck out. Seorang pasukan Van der Kooi bernama Dave bangkit lagi setelah habis-habisan dihajar oleh Boy. Dia seperti mendapatkan stimulus dari sesuatu yang dia pakai, sehingga kekuatannya meningkat dan dia sama sekali tidak merasakan kesakitan. Meskipun berkali-kali dia mendapatkan pukulan hingga menyebabkan semua tulang di tubuhnya patah. Is fucking crazy. Dave sungguh gila, meskipun kaki dan tangannya telah terpisah dari tubuhnya, dia masih bisa hidup dan mencoba melawan Boy. Meskipun untuk berdiri saja, dia kesusahan. Baso tak menyangka kalau Boy berhasil mengalahkan semua pasukan yang ada di sini sendirian. Tiba-tiba Glenn menembaki mereka berdua, yang dibalas oleh Baso sehingga mengenai kaki Glenn. Boy berniat untuk membunuh Glenn, namun Baso menghentikannya karena dia pasti mempunyai informasi keberadaan Hilda. Baso mengancam Glenn dengan akan menjatuhkan sebuah mesin jika dia berbohong kepada mereka. Glenn yang sangat ketakutan mengatakan kalau Hilda berada di rumah besarnya setiap tahun saat sebelum acara cooling. Dia akan mengadakan pesta besar-besaran untuk keluarga gilanya. Glenn seperti orang licik dan mengatakan kepada mereka kalau dia berada di sini karena terpaksa. Mereka telah membuatnya seperti ini, padahal hati kecilnya ingin melakukan pemberontakan. Jika kalian butuh bantuan, dialah orang yang tepat dan akan membawa mereka berdua masuk ke dalam rumah itu. Namun tiba-tiba mesin itu terjatuh yang tentunya membuat Glenn mati dengan kepala yang hancur. Selama perjalanan menuju tempat persembunyiannya, Baso mengatakan kalau dia sudah berada di sana selama 3 tahun dan merakit semua senjata yang dipakai oleh pasukan Van der Kooi. Dia adalah seorang pemberontak, namun Van der Kooi memanfaatkan cooling untuk menakuti semua orang agar tidak membantu kami. Jika mau kalahkan Hilda, kita butuh pasukan dan tentunya dia beserta orang-orang dari kubu pemberontak akan siap untuk membantunya. Rumah itu terlihat sangat sepi dan tidak ada satu orang pun terlihat di sana. Namun tiba-tiba di balik kegelapan, seseorang mencoba menyerang Boy yang kemudian dihentikan oleh Baso. Pria itu bernama Benny yang juga salah seorang pemerakarsa pemberontakan selain Baso. Baso bertanya tentang di mana keberadaan semua orang-orang. Benny menjelaskan kalau selama Baso ditangkap oleh Van der Kooi, orang-orang di sini menghilang karena mereka sangat takut dengan cooling. Jadi yang tersisa dari semua ini hanyalah dirinya. Baso sangat sedih mendengar semua itu. Namun dia meyakinkan Benny kalau orang yang Baso bawa adalah harapan mereka menghancurkan Van der Kooi. Dia adalah senjata rahasia kita dan pria ini telah menghabiskan satu skuad pasukan Van der Kooi dengan tangan kosong. Ini adalah kesempatan pertama kita selama ini. Jadi yang mereka butuhkan hanya cara untuk masuk ke dalam rumah besarnya. Baso menjelaskan kepada Boy seluruh silsilah keluarga dari Van der Kooi. Ada 3 bersaudara dari keluarga Van der Kooi. Mereka adalah Melanie, pengelola bisnis dan humas, Gideon, penguasa jalanan, dan Jun, kepala keamanan. Glenn adalah orang luar yang menjadi suami Melanie, namun kini dia telah mati. Semua orang-orang ini hanyalah patuh dengan satu perintah, yaitu Hilda Van der Kooi. Acara cooling biasanya akan dimulai jam 10 dan mereka akan keluar rumah pada jam 8. Kita tidak bisa masuk dengan sembrono di dalam sana karena keamanan yang sangat ketat. Baso telah menyiapkan sebuah rencana besar dan rencana ini akan 100% berhasil. I bet the plan will make sense when it happens. Setelah mereka bertiga menyiapkan segala persenjataan, mereka pun melakukan perjalanan menuju rumah besar milik keluarga Van der Kooi. Setelah menghabisi 2 penjaga yang menjaga rumah itu, Boy mengira dia mendapatkan peran penting dan persenjataan lengkap di sana. Namun ternyata Baso menyuruhnya menyamar menjadi seorang koki. Finally, disguise. Sesampainya di dalam rumah itu, Boy melihat kalau seluruh keluarga Van der Kooi akan masuk ke dalam sebuah ruangan untuk makan malam. Dia lalu menuju ke dapur untuk memuluskan semua rencananya dengan akan menghabisi seluruh keluarga Van der Kooi. Boy mulai mengamuk dan menghabisi semua orang yang berada di dalam dapur itu. Tujuannya hanya satu, yaitu mengambil sebuah pisau yang akan digunakannya untuk memenggal kepala Hilda. Wait. Namun Boy segera menyadari kalau yang ada di meja makan itu bukanlah Hilda maupun anggota keluarga besar Van der Kooi. Dari belakang, Gideon menodongkan pistolnya dan meminta Boy untuk menjatuhkan pisaunya itu. Gideon mengatakan kalau mereka semua adalah aktor kecuali sang nenek dan dia memang sudah mempersiapkan ini untuk memancing orang-orang yang berniat membunuh sang ratu. Boy secepat kilat membalikan keadaan dengan mengambil pistol Gideon dan menyanderanya. Namun, Jun berada di belakang Boy yang kemudian memukulnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka.
the best you got. Come on. Boy tak menyangka kalau orang yang dia lawan adalah seorang wanita yang membuatnya terlena hingga Jun mendaratkan pukulan hingga Boy terjatuh dari lantai 3 rumah itu dan membuatnya tak sadarkan diri. Akibat dari itu, di dalam mimpi dan ingatannya, Boy seperti mempunyai sebuah ingatan lain tentang dirinya, Saman, dan keluarganya. I knew your mother. Boy disadarkan Jun yang kemudian menanyainya tentang di mana keberadaan Saman, karena dia bisa langsung mengetahui dari cara bertarungnya mirip dengan Saman. Namun Boy hanya terdiam karena memang dia bisu. Gideon bercerita kepada Boy kalau sebenarnya dia sendiri sudah muak dengan Cooling tiap tahunnya, karena selalu disuruh mengejar musuh-musuh yang tak jelas. Hilda pernah bermimpi yang kemudian dia bersembunyi di bunkernya karena Saman masih di luar bersembunyi di dalam hutan. Hilda memang terkutuk, namun ini tidak akan berakhir kalau Saman tidak bisa mereka tangkap. Melanie masuk ke dalam sana dan bertanya kepada Boy apakah dia yang sudah menemukan kepala suaminya. Gara-gara Boy, Melanie kesulitan untuk mencari host pengganti dalam acara itu, karena butuh waktu lama mengubah Glenn menjadi seperti sekarang ini. Tetapi gara-gara kehadiranmu di sini malah akan memberikan sesuatu yang menarik. Akan kudandani kau agar terlihat tampan buat mereka dan membiarkan mereka bersorak-sorak saat kau mati di dalam sana. Camera 3 in the splatter zone. Terlihat Melanie dan Jun berada di studio tempat mereka akan melangsungkan acara Cooling. Melanie mengatakan kalau Hilda akan datang ke sini untuk membuka acara ini karena Glenn telah mati. Jun sempat menolak itu karena itu akan bisa membuat Hilda menggila. Sudah sekian lamanya dia tidak pernah muncul di hadapan publik karena bersembunyi di dalam bunker. Namun Melanie tidak peduli dengan semua itu karena acaranya lebih penting dan keberadaan Hilda di sinilah satu-satunya yang bisa membuat kondisi acara mereka akan stabil dan meminta bawahannya membawa Boy naik ke atas panggung. Cooling pun dimulai dan pembawa acara mengucapkan selamat datang di Cooling. Sudah 25 tahun kita merayakannya dengan menyingkirkan siapa saja yang menghambat kemajuan kota ini. Tradisi paling membanggakan yang berasal dari awal yang sederhana. Seorang wanita pemberani menertibkan jalanan demi sebuah impian. Pemimpin berani kalian, Hilda van der Kooi. Boy yang melihat Hilda untuk pertama kalinya setelah sekian lamanya tak bisa menutupi rasa amarahnya. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa karena tangannya telah dirantai. Hilda pun seperti menggila di atas panggung, yang lalu membuatnya tiba-tiba berbicara ngelantur tidak sesuai arahan dari apa yang ada di prompter. Apalagi setelah melihat bayangan orang memakai jubah di dalam sana, tiba-tiba dia mengeluarkan pistol dan membuat semua orang yang ada di sana ketakutan. Melanie yang melihat itu sangat panik dan segera masuk ke dalam sana untuk mencairkan suasana. Boy seperti merasa ada sesuatu di kantong celananya dan ternyata itu adalah gergaji kecil yang sengaja dimasukkan oleh Gideon untuk melihat sampai di mana kegigihannya. Enough waiting. What are we all here to witness? Here they come to the frosty pie. Acara itu pun dimulai. Terlihat beberapa orang pilihan yang dianggap melawan kota ini berada di sana dengan dikelilingi oleh beberapa orang memakai kostum yang mengajak mereka untuk berdansa di panggung itu. Namun tak berselang lama, para badut-badut itu menggila dan menyerang 12 orang yang dianggap melawan kota ini. Let the culling commence. Who'll be first? Go! Come back here! Oh, please. Boy pun berhasil melepaskan rantai yang mengikat tangannya dan bersiap ke panggung untuk menghabisi para badut-badut gila itu. Namun Melanie segera mengaktifkan kalung yang membelenggu leher Boy hingga membuat Boy terjatuh karena sengatan listrik di kalungnya itu. Boy pun akan dieksekusi oleh sang domba. Namun tiba-tiba domba itu malah menyerang orang-orang yang ada di sekitar Boy. Dan ternyata domba itu adalah Baso, yang kemudian Benny pun masuk ke atas panggung itu dan menembaki seluruh anak buah Van der Kooi. Kekacauan pun segera terjadi yang tentunya membuat semua para penonton di sana berhamburan untuk keluar dari tempat itu. Melanie sangat marah melihat itu, namun tidak dengan Gideon yang malah tersenyum melihat kekacauan di sana. Mereka bertiga pun semakin menggila di atas panggung dan menghabisi seluruh orang yang ada di sana. Your little
little kiddie show going. Gideon bertanya kepada Melanie apakah dia suka dengan pertunjukannya. Karena Gideon lah yang memberikan gergaji agar laki-laki itu melakukan kegilaan di atas panggung. Jelas saja mengetahui hal itu membuat Melanie sangat marah yang kemudian menembak punggung Gideon. Mereka bertiga berhasil membantai semua pasukan Van der Kooi. Namun tiba-tiba Melanie masuk ke dalam sana yang kemudian menembaki mereka. Benny dan Baso harus terkena tembakan itu yang membuat Benny harus mengakhiri perjuangannya untuk menghancurkan keluarga Van der Kooi. Dengan rasa amarah, Boy mengejar Melanie dan membalaskan kematian Benny. No, wait. Setelah berhasil membunuh Melanie, Boy dan Baso masuk jauh ke dalam sana untuk mencari keberadaan Hilda. Namun pasukan Van der Kooi telah bersiap untuk menyambut kedatangan mereka. To destroy every mother... Meskipun Boy berhasil membunuh para pasukan itu, namun Baso harus mati karena mencoba melawan mereka. Dan tinggallah Boy yang berjuang sendiri untuk membalaskan dendam keluarganya. Selama perjalanannya mencari keberadaan Hilda, Boy bertemu dengan Gideon yang terlihat sudah sangat sekarat karena adiknya telah menembak punggungnya. Gideon lalu memberikan Boy kartu akses agar dia bisa masuk ke dalam bunker persembunyian Hilda. Sebelum Boy pergi, dia akan membunuh Gideon terlebih dahulu. Tetapi Mina mencoba menghentikannya karena itu sudah cukup untuknya. Namun Boy tidak peduli karena dia bukan adiknya dan adiknya telah lama mati karena Hilda. Di dalam lift menuju bunker, Hilda berkomunikasi dengan Boy dan mengatakan kalau seluruh pasukannya sudah menantinya dengan persenjataan lengkap. Namun Boy tidak peduli dengan itu dan menunjukkan kepadanya gambar adiknya kalau ini semua demi kematian adiknya. Jun dan beberapa pasukannya lalu membawa Boy untuk menemui Hilda di ruangannya. Namun di dalam sana, Boy malah dibuat terkejut karena melihat foto dirinya berada di sana bersama dengan Mina dan Hilda. Hilda segera memeluk Boy dan mengatakan kalau dia adalah ibunya. Apakah Boy masih mengenalinya? Pasti Saman sudah membuatmu lupa tentang siapakah sebenarnya dirinya. Ternyata selama ini, Saman telah mempengaruhi pikirannya dengan menggunakan liminal untuk melupakan semua masa lalunya. Membuat ibunya menjadi musuhnya dan terus mendoktrin pikiran Boy kalau Hilda lah yang telah membunuh ibunya. Saman juga lah yang telah membuat Boy tuli dan bisu dengan memotong lidahnya juga melukai telinganya. Ternyata ibunya yang selama ini di pikirannya adalah istri Saman dan Saman lah yang telah membunuh ayahnya. Saman adalah seorang tentara terlatih yang mendapatkan misi untuk menghabisi semua keluarga Van der Kooi. Di ingatannya yang semakin pulih, terlihat Boy dipaksa Hilda untuk menembak anak dan istri Saman. Namun ketika dia akan menembak Saman, pikirannya menggila sehingga menembaki orang-orang di sana dan membuat Saman berhasil kabur dari tempat itu. Boy yang sangat frustasi berlari menjauh masuk ke dalam hutan yang ternyata Saman berada di sana dan berniat untuk membunuhnya. Namun Saman malah mempunyai pikiran lain dengan akan menggunakan Boy untuk menghabisi seluruh keluarganya sendiri. Hilda mengatakan, kalau Saman telah memanfaatkanmu untuk membalaskan dendamnya dan wanita yang ada di hadapanmu ini adalah adikmu, Mina. Melihat itu, baik Mina ataupun Boy sungguh sangat terkejut dengan kenyataan yang terjadi. Ibunya tahu kalau Saman telah menculik putranya, namun dia menyembunyikan fakta itu dari adiknya. Tetapi seperti apapun penjelasan dari ibunya, Boy seakan tidak peduli. Namun satu hal yang pasti, Mina akan selalu ada di pikirannya. Hilda merasa kalau Boy tidak seperti yang dia inginkan. Dia malah memerintahkan Mina untuk menghabisi kakaknya itu. Karena Hilda berpikir kalau Boy sekarang adalah sebuah senjata dari Saman untuk menghabisi mereka. Boy hanya bisa pasrah mendapatkan pukulan dari Mina. Namun ketika Mina akan menghunuskan kapalnya, Boy mengingatkan Mina kembali ketika saat mereka kecil menantang Hilda di depan patungnya. Mina merasa kalau Boy masih sama seperti kakaknya dulu dan lebih memilih untuk membunuh Hilda. Jelas saja perbuatannya itu membuat seluruh pasukan Van der Kooi menyerang mereka berdua. Mina mengatakan kalau jalan keluar dari tempat ini adalah jalan masuknya ke tempat ini. Jadi mereka harus berlari sekencang-kencangnya sambil membunuh beberapa pasukan yang siap menghabisi mereka berdua. Puluhan pasukan Van der Kooi pun banyak yang tumbang oleh mereka berdua. Tetapi ketika seorang pasukan yang memakai baju anti peluru masuk dan terus menembaki mereka dengan berondongan peluru, mereka berdua dibuat kewalahan hingga membuat Mina terkena tembakan itu.
Mereka berdua mencoba berlindung dari senjata semi-otomatis yang diarahkan kepada mereka berdua dengan memakai tameng pasukan yang memakai baju anti peluru. Kerjasama yang epik dari mereka berdua akhirnya bisa melumpuhkan orang itu. Namun puluhan pasukan Van der Kooi yang tersisa telah sampai di sana untuk menghabisi mereka berdua. Di dalam lift itu, Mina mengatakan kalau selama ini dia selalu berusaha untuk mencari keberadaan dirinya, meskipun semua orang mengatakan kalau Saman telah membunuhnya. Baik ibu mereka dan keluarga besar Van der Kooi telah menyembunyikan kenyataannya. Mereka telah merenggut kakak yang paling dicintainya dari dirinya. Mereka harus menderita, dan sekarang mereka menerima pembalasannya. Tiba-tiba lift yang mereka naiki turun lagi ke lantai tempat di mana semua pasukan Van der Kooi berkumpul. Mereka berdua tak menyangka kalau di lantai itu sudah tidak ada lagi pasukan Van der Kooi yang masih hidup. Dan ternyata itu adalah ulah Saman yang membunuh sendirian pasukan Van der Kooi yang tersisa. Saman memberikan isyarat kepada Boy untuk membunuh juga Mina, agar dendam di masa lalunya benar-benar terhapuskan. Karena hanya tinggal Mina lah yang tersisa dari keluarga Van der Kooi jahat yang masih hidup. Namun, Boy sangat bimbang melakukan hal itu kepada Mina. Karena bagi Boy, hanya ingatan tentang Mina sajalah yang membuatnya hingga kini masih bisa bertahan dan kuat menjalani kehidupan. Mina yang akhirnya melihat Saman lagi di hadapannya, segera berlari menghampirinya untuk mengakhiri semua yang tersisa dari masa lalunya. Melihat Mina yang hampir mati di tangan Saman, akhirnya membuat Boy memutuskan untuk melawan guru yang selama ini telah mengajari semua teknik bela diri dan keterampilan membunuh sebagai seorang assassin. Baik dia dan juga Mina kini saling bekerja sama untuk melawan Saman, si dukun bela diri dari tanah Indonesia. Mereka berdua terlihat sangat kewalahan untuk menghadapi Saman seorang diri. Bahkan baik Mina dan Boy harus mendapatkan banyak luka dari pertarungan ini. Hingga akhirnya puncak dari pertarungan ini semakin intens dan sengit yang membuat Saman harus mati di tangan muridnya sendiri. Dan sebelum film berakhir, Boy berhasil membunuh Saman dan membawa adiknya Mina untuk pergi dari tempat itu. Mina sebenarnya ingin kakaknya itu pergi meninggalkannya, dan dia bisa mati bersama dengan masa lalunya yang kelam dan kejam di tempat itu. Namun karena Boy hanya teringat dengan ingatan tentang adiknya yang sangat dia sayangi dan cintai, membuat Boy memutuskan membawa Mina pergi dari sana dan menyembuhkan luka-lukanya, agar di masa depan mereka bisa hidup dengan damai dan tidak ada lagi yang bisa memerintah mereka. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!